Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak semua dalam kondisi yang sehat supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Perkenalkan, nama saya Sumardi Fajramanto dari mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin UNS akan berkolaborasi dengan Bapak Sarjoko untuk menyampaikan materi tentang bagaimana cara memasang pahat bubut dengan baik. Langsung saja anak-anak, akan saya jelaskan bagaimana cara memasang pahat bubut yang benar di mesin bubut. Jadi pahat bubut nantinya akan dipasang di sini. Masih ingat ini namanya apa anak-anak? Ya, ini namanya tool post. Tool post itu berfungsi untuk memasang pahat atau memasang alat potong yang nantinya akan digunakan untuk membubut. Ya, ini tool post. Baik, di sini saya akan mempraktekkan cara memasang pahat bubut rata kanan. Nah, sebelum kita memasang, kita harus mengidentifikasi dulu di mana mata potong dari pahat bubut rata kanan. Ini yang disebut pahat bubut rata kanan, di mana ini berfungsi untuk membubut dari kanan ke kiri. Ingat-ingat ya anak-anak, membubut dari kanan ke kiri. Di mana mata potongnya? Letaknya ada di sini. Nah, di sini ini nantinya ya pahat ini akan bersentuhan dengan benda kerja dan akan menyayat benda kerja. Baik, langsung saja kita pasang pahat bubut rata kanan ini di tool post. Langkah yang pertama, kita harus mengecek dulu tool postnya apakah baut-baut yang untuk mengunci nantinya akan berfungsi dengan baik. Nah, kalau sudah, langsung saja kita pasang pahat rata kanan. Kita pastikan mata potongnya di sebelah atas ini. Kemudian kita pasang di salah satu sisi dari tool post. Langkah selanjutnya kita dekatkan dengan senter putarnya, karena kita harus men-setting atau mengatur tinggi dari mata potong pahat ini setinggi dengan senter sini ya, makanya kita harus mengaturnya ya. Nah, terus selanjutnya panjang pahat yang harus keluar dari tool post ini kita sesuaikan sepertiga dari panjang pahat kita. Fungsinya untuk apa? Ketika kita memasang terlalu panjang, maka nantinya akan terjadi kemungkinan patah dari pahat ini karena akan terjadi beban pemakanan di mata potong. Jadi jangan terlalu panjang. Jika terlalu pendek, maka jika kita akan membubut diameter besar, kita akan kehabisan langkah di eretan lintangnya. Oleh karena itu, paling tidak kita memasang sepertiga dari panjang pahat yang kita miliki. Seperti ini kira-kira. Nah, kemudian kita dekatkan dengan senter. Senternya kita dekatkan. Kita dekatkan senternya. Nah, kita harus memasang pahat ini setinggi senter ya. Kita bisa mengatur posisinya dengan menggerakkan eretan lintang dan eretan bawah. Kita harus memasang tinggi pahat ini setinggi senter ini ya. Kenapa? Karena nantinya jika kita memasangnya terlalu rendah, maka akan terjadi kemungkinan ketika kita akan membubut muka akan terjadi kemungkinan konis di tengah-tengah pembubutan kita dan bisa memungkinkan kepatahan dari pahat kita. Kalau kita memasangnya terlalu tinggi dengan senter, maka akan pembubutan yang kita lakukan itu kemungkinan akan terjadi ketidaksesuaian ukuran, bahkan tidak rata dan tidak halusnya pembubutan kita. Oleh karena itu memasang pahat itu harus setinggi senter. Nantinya akan dipasang seperti ini ya, setinggi senter. Nah, karena ini pahatnya tidak tinggi, maka kita harus mengganjalnya dengan plat-plat mengganjal, plat-plat seperti ini. Kita pasang, disesuaikan. Jika terlalu tinggi kita kurangi, jika terlalu rendah kita tambahkan platnya. Kita dekatkan lagi dengan senternya. Nah, seperti itu, sudah setinggi senter. Ketika sudah setinggi senter, kita kencangkan baut-baut penguncinya dengan ini namanya kunci tool post. Kita kencangkan. Kita mulai dari depan dulu. Jangan terlalu kencang. Kita sentuhkan bautnya. Kemudian disusul yang belakang supaya bebannya seimbang, tegangannya seimbang. Jadi jangan depan dulu dikencangkan, tapi kita harus seimbangkan. Supaya ini tool postnya tidak bergeser-geser, kita kencangkan di sini. Kita kencangkan dulu. Nah, seperti tadi kita kencangkan baut penguncinya depan dulu, kemudian belakang, baru tengah. Supaya
beban tegangan yang terjadi di pahat ini seimbang. Kita kencangkan lagi sampai benar-benar kencang, sampai benar-benar kencang ya, anak-anak. Sampai benar-benar kencang, jadi harus merata ya, harus merata seperti ini. Kemudian kita cek kembali, dekatkan kembali dengan senter, apakah masih senter. Nah, seperti ini anak-anak ya, ini pahat setinggi senter. Nah, seperti itu. Selanjutnya, untuk mengecek apakah pahat ini sudah setinggi senter, kita bisa melakukan pembututan muka atau pembututan facing. Jika pahat ini tidak setinggi senter, maka nantinya di facing ini, di muka ini akan terjadi tonjolan atau konis ya, jika pahat ini tidak setinggi senter. Tapi kalau pahat ini setinggi senter, untuk membuat facing atau muka di sini tidak akan terjadi tonjolan atau konis, akan rata semuanya. Langsung saja akan saya praktekkan. Tadi posisi pahat pada saat kita men-setting seperti ini, kita sesuaikan, kita bisa putar dengan mengendorkan kunci toolbox di sini ya. Loncang toolbox di sini kita kendorkan, kita sesuaikan, kita luruskan. Kita lurus karena kita kalau membuat rata kita lurus. Nah, kalau membuat facing kita miringkan sedikit. Seperti ini. Dimiringkan. Kemudian kita kencangkan toolboxnya sampai benar-benar kencang. Nah, setelah seperti ini, langsung kita praktekkan. Benda sudah terpasang ya. Benda sudah terpasang seperti ini. Kita sudah mengatur putaran mesin yang sesuai dengan diameter benda. Kita sudah menghitungnya. Kita sudah menghitung CS-nya. Kita sudah menghitung putarannya. Langsung saja kita praktekkan. Kita putar, berputar ke bawah atau berlawanan dengan jarum jam. Ya, seperti itu. Kita membuat dari sisi sini ke depan. Langsung saja kita dekatkan mata potong kita dengan menggerakkan eretan bawah dan eretan atas. Apakah pahat ini benar-benar setinggi senter ataukah tidak? Kita sentuhkan untuk memiliki titik referensi 0 pada benda kerja. Kita nambahkan sedikit, lalu kita tekan. Lihat, kita mundurkan, kita matikan. Tidak terjadi tonjolan ketika pahat yang kita setting setinggi senter ya, tidak akan terjadi tonjolan pada saat kita membuat facing jika pahat yang kita atur ini setinggi dengan senter. Itu fungsinya, salah satu fungsi kita memasang tinggi pahat, kita memasang pahat, men-setting pahat setinggi dengan center seperti itu. Kemudian akan saya buktikan bahwa ketika kita tidak memasang pahat setinggi center, nanti akan terjadi tonjolan atau konis. Saya akan mencoba mencabut satu plat di sini. Kemudian saya akan pasang kembali. Ini pahat lebih rendah daripada center karena saya mengambil satu plat. Kita kencangkan baut-bautnya. Kita miringkan sedikit untuk menekan pusing. Kita buktikan
Kalau kita memasang pahat tidak setinggi senter, akan terjadi tonjolan di face, di muka dari yang benda yang akan kita tutup. Bisa dilihat anak-anak, kita mundurkan dulu, lalu kita melihat. Bisa kita lihat akan terjadi tonjolan di tengah jika kita memasang pahat atau men-setting pahat tidak setinggi senter. Ya, akan terjadi tonjolan atau sisa dari pembubutan yang tidak setinggi senter. Kemungkinan yang lain ketika kita tidak memasang pahat setinggi senter itu akan membahayakan baik itu nantinya benda kerja ataupun alat yang kita gunakan atau tool yang akan kita gunakan. Jika pahat itu lebih rendah, maka pahat akan memiliki beban tinggi pada saat pemakanan bubut rata karena tingginya tidak setinggi senter. Ya, jika lebih ke bawah, beban dari pahat akan tinggi dan ini akan menimbulkan pahat cepat tumpul dan bahkan patah. Jika pahat itu lebih tinggi, maka bisa terjadi kemungkinan tidak ratanya pembubutan yang kita lakukan. Seperti itu yang dapat dijelaskan agar kita harus memasang pahat bubut setinggi dengan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang pemasangan pahat bubut agar setinggi senter pada saat kita akan membubut. Demikian yang materi yang bisa saya sampaikan. Silakan pantau terus Google Classroom, dan apabila saya sudah menyampaikan banyak salahnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.